Oke Bapak izin bertanya ya, mekanisme atau tahapan nih yang dilakukan Madrasah Aliyah dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja untuk periode tahun ajaran baru. Jadi mekanismenya tuh gimana Pak atau tahapannya? Tahapannya Dalam menentukan kebutuhan tenaga kerjanya saat periode tahun ajaran baru nanti gitu ibaratnya. tahapan pertama kita akan mendata ulang kembali perihal guru mata pelajaran khususnya dan juga tenaga kerja apabila mungkin ada guru yang pindah ya pindah ngajar atau mungkin keluar dari MA dan lain sebagainya karena di sini kan lembaganya banyak ya jadi kadang MA pindah ke SDIT gitu jadi kan itu harus terdata. Nah kita yang pertama itu tahapan pertama ya mendata guru yang pindah kemudian itu biasanya kita 3 bulan sebelum tahun ajaran baru ya jadi sudah ada surat di situ nanti ada surat rekomendasi itu pun ada izin dari kepala sekolah. Jadi ya kadang kita mengajukan surat present tapi tidak sesuai misalnya itu biasanya dibatalkan. Ya, biasanya dibatalkan itu ada beberapa hal. Yang pertama mungkin karena kontrak kerjanya belum maksimal, ya belum terpenuhi. Di sini itu jadi guru kontrak kerjanya itu 3 tahun. Jadi kalau belum 3 tahun itu belum bisa keluar, kecuali mungkin nanti ada istilahnya denda lah ya kalau dalam bahasa ininya. Jadi kita menentukan dulu guru yang mau resign atau guru yang nanti akan pindah. Nah itu tahapan pertama. Tahapan kedua nanti setelah nanti rapat biasanya kita pembagian mata pelajaran khususnya sesuai guru bidangnya masing-masing. Tapi karena MA ini kan pelajarannya hampir 20 ya. Yeah. Ya jadi karena MA juga terbilang sekolah yang baru, jadi gurunya masih 15 ya 15 orang jadi kurang kalau sesuai kan satu guru satu pelajaran jadi ada beberapa guru yang double pelajarannya ada yang ngajar 2, 3 gitu. Nah itu semua biasanya kita rundingkan dan kita rapatkan sesuai dengan kemampuan gurunya gitu. Tapi untuk bidang linearnya tetap kita ampu, misalnya contoh saya bahasa Inggris tetap di bahasa Inggris ya dialokasikan di pelajaran yang lain, cuman mungkin nanti ada penambahan beban mengajar di pelajaran yang lain yang kosong gitu ya. Jadi karena MA itu masih terbilang baru sekolahnya jadi gurunya belum maksimal. Kemudian setelah itu nanti setelah kita fix misalnya ada penggantian atau ada kekurangan dalam mata pelajaran, biasanya kita langsung menyebar angket ya biasanya brosur untuk rekrutmen guru baru ya. Itu biasanya bukan dari sekolah tapi dari yayasan. Karena kita kan memang di bawah naungan yayasan, jadi nanti di yayasan ada bidang SDM lagi. Kita mengajukan ke yayasan misalnya di MA butuh 3 guru apa aja, misalnya spesifikasinya guru fisika, kemudian guru bahasa Inggris, contohnya seperti itu. Nah nanti yayasan yang akan nge-share dan tahapannya juga yayasan yang pilih. Tetapi berdasarkan syarat dan ketentuan yang MA sampaikan. Misalnya guru fisika memang harus sudah lulus misalnya sarjana fisika ya pendidikan ataupun misalnya yang murni misalnya itu dibolehkan. Cuma nanti dari MA sendiri kita menyampaikan syarat dan ketentuan gitu untuk rekrutmennya. Kemudian untuk selanjutnya biasanya tahapan setelah kita adakan sebaran rekrutmen itu baru nanti ada tahapan seleksi. Biasanya untuk guru madrasah aliyah ini karena memang dituntut untuk mukim, jadi itu agak terbilang susah ya karena harus ngurus pesantren juga di madrasah aliyah. Makanya memang itu salah satu kesulitan guru madrasah aliyah. Yang pertama itu harus mukim di sini. Jadi kebanyakan guru MA itu yang jauh-jauh. Contoh ini nih di sebelah saya Pak Anwar itu dari mana Pak? Brebes ya? Dari Brebes, terus ada yang dari Cianjur, ada yang dari gitu. Jadi kebanyakan memang bukan asli orang Kerawang.
Tapi kalau saya kebetulan asli dari sini. Jadi Bapak pulang pergi? Kalau saya di sini, kebetulan rumah tuh deket. Ya, jadi saya ke asrama kadang pulang sebentar, dan itu ngajar lagi pesantren gitu. Tapi Jadi, selama 3 tahun, maaf ya motong ya Pak, Ya, selama ya. 3 tahun itu berarti guru di MA itu wajib untuk wajib mondok, ngabdi gitu ya? wajib ngabdi. Kecuali ada beberapa keringanan. Kalau misalnya guru itu udah berkeluarga, tapi tetap ingin melanjutkan mengajar di MA, itu kita adakan keringanan biasanya. Kayak contoh kepala sekolahnya itu kan sudah berkeluarga dan beliau pulang pergi. Kemudian ada staf TI juga sama gitu pulang pergi. Sisanya yang lain itu masih dalam standar wajib mukim. Jadi dalam sebaran rekrutmen itu guru MA khususnya itu ada tulisan wajib mukim di situ. Ya, jadi bukan hanya ngajar MA aja, tapi ngajar pesantren juga. Makanya memang syaratnya itu ada tambahan wajib jurusan pesantren. Walaupun memang harus sarjana pendidikan bahasa Inggris ataupun fisika, kimia, tapi yang tetap kita butuhkan adalah lulusan pesantren karena memang diperbantukan juga di pesantren. Gitu. Kemudian setelah kita sebar, ya tadi ya tahapan pertama kita adakan wawancara. Kebetulan tahun kemarin saya juga bidang STM untuk mewawancari guru. Ya, kita ada wawancara dulu, ada tes juga. Salah satu tesnya mungkin di sini baca Quran, karena di sini kan Islam ya, sekolah Islam. Jadi gurunya semua guru itu wajib sudah lancar lah Qurannya, karena nanti akan dituntut untuk menjadi wali kelas yang memampu anak-anaknya supaya lancar baca Quran. Gitu, salah satu contohnya. Ada tahapan wawancara, ada tesnya juga. Gitu. Nah, kemudian nanti setelah itu baru panitia mengadakan rapat, kemudian setelah itu baru kita adakan pemilihan lulus atau tidaknya. Itu biasanya dalam satu semester kita menerima pendaftar itu 50 sampai 100. Itu satu yayasan. Satu yayasan Ya, semuanya. itu rekrutmen guru. Iya. Itu kita Berarti menerima belum pendaftar, pendaftar ke Alfatnya itu 50 sampai 100 guru. Tapi biasanya yang keterima itu sangat minim, 5 sampai 10. Jadi karena ya tadi ya seleksi itu ya, ada yang nggak mau mungkin, ada yang mungkin ini itu dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin dari kitanya juga kita lebih selektif dan lain sebagainya gitu ya. Seperti itu. Mungkin terakhir setelah itu baru pergantian guru baru karena sudah ada pemilihan itu. Berarti setiap tahun emang ada guru baru yang Ya, datang? ada guru baru. Enggak Pak, izin tanya ya Pak ya. Kalau MA ini semuanya mukim apa emang ada yang boleh pulang pergi? Gurunya? Enggak, anak Semua semuanya. mukim. Oh semuanya mukim. Ya, jadi sudah disampaikan ya? Waktu itu sudah disampaikan semuanya mukim, jadi nggak ada yang pulang. Gitu. Jadi semuanya mondok di sini, asramanya di sini, makanya gurunya juga wajib karena kan memantau semua aktivitas pengajian dan lain sebagainya. Di asramanya ya gurunya jadi pembimbing, jadi kepala asrama dan lain sebagainya. Jadi untuk siswa MA wajib mukim. Beda ya sama MTS, kan ada ya, ada mukim, ada non mukim. SMK juga sama, ada mukim, ada non mukim. Tapi kalau untuk lembaga MA, ya madrasah itu wajib. Makanya memang kita ya kurang lebih satu kelas 15 orang, 20, karena memang selektif ya, apalagi sekarang yang mau pesantren itu sangat susah. Gitu, jadi luar biasa lah tantangannya. Oke, Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan. Tadi kan sudah dijelasin sama Bapak, maksudnya di MA ini juga baru ya kan Bapak, yang dimana juga gurunya itu bisa dihitung lah. Kadang ada satu guru dapat dua pelajaran, double job. Nah, bagaimana sih Bapak madrasah ini, MA ini mendistribusikan beban kerja agar tidak tumpang tindih gitu. Itu kan kalau sampai double job ini kan cara mendistribusikan. Cara mendistribusikan kita setiap guru itu ada GTM ya, jumlah tanggungan mengajar. Nah itu kita sesuaikan biasanya. Nah itu pun pada saat forum rapat kita selain tanya, kita persiapkan dulu kemampuannya. Ya karena kita nggak selalu juga ya, misalnya silakan ngajar ini tapi gurunya misalnya tidak di
tidak tidak sanggup atau apa gitu. Kita juga pasti melihat sisi kompetensi, dan juga nanti akan ada sesi diskusi musyawarah lah bersama guru yang mendapatkan JPM tambahan. Kemudian pihak kurikulum juga tidak akan membuat jadwal yang bentrok ya. Misalnya satu guru ini kan contoh 2 pelajaran, nah dalam satu hari itu misalnya di kelas 10, 11 di jam yang sama, nah itu kita tidak seperti itu, tapi kita alokasikan waktunya dengan sedetail mungkin supaya setiap guru yang memiliki double job ini atau mungkin bukan dari itu tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Walaupun memang dalam tanda kutip selain beban mengajar guru, ada juga beban untuk tanggungan yang lain. Contoh misalnya kesiswaan, itu kan beda ya. Kemudian kurikulum, kemudian bendahara, itu di luar jam pelajaran biasanya. Makanya beban mengajar itu kita akan hitung, kita akan kalkulasikan supaya tidak bentrok. Tadi double job dan lain sebagainya. Kemudian untuk pemilihan pelajarannya juga kita berdasarkan musyawarah dan juga pertimbangan kepala sekolah. Kira-kira guru ini mampu apa enggak, kira-kira bisa apa enggak gitu. Kalaupun gurunya tidak menyanggupi, ya kita tidak akan memaksakan. Misalnya, saya disuruh ngajar matematika nggak bisa nih, nggak seperti itu. Tapi kita biasanya kalau guru MA dulu pernah ada satu semester yang kita kekurangan guru karena memang dalam pendaftar itu nggak ada yang sesuai dengan kualifikasi MA. Kita minta bantuan MTS dulu pernah. Jadi ada guru matematika MTS ngajar di MA juga, tapi hanya matematika gitu. Itu pun bisa karena kan jam-jam pelajaran itu waktunya sudah ditentukan ya, 4 jam pelajaran, 6 jam pelajaran gitu. Jadi nggak akan bentrok gitu untuk yang double seperti itu. Kalau untuk pembelajarannya kan terkadang kan ketika pastinya ada tuh guru kayak izin ataupun ada kendalanya gitu. Nah itu kan pastinya kita sebagai guru mengajukan surat gitu, surat tidak bisa mengajar, otomatis ada penggantinya gitu Pak. Nah penggantinya ini apakah harus sesuai sama kemampuan, maksudnya harus paham gitu terhadap materi yang dibawa itu gitu. Kalau di sini alhamdulillah MA sudah ada guru piket. Nah, guru piket ini tugasnya salah satunya adalah menggantikan. Cuman dalam tanda kutip bukan menggantikan secara penuh ya. Kan menggantikan secara penuh itu mengajar ini dan lain sebagainya bukan, tapi sekedar menyampaikan dan mengawasi bahwasannya siswa tersebut mengerjakan sesuai dengan arahan guru yang berhalangan hadir. Contoh misalnya kalau saya sakit itu pasti melampirkan tugas dan juga apa saja yang harus disiapkan siswa. Nah itu nanti guru piket ini itu dia akan mengawasi selama jam pelajaran itu berlangsung. Jadi bukan berarti nanti kamu jelasin ini ya, ini enggak. Tapi saya sebagai guru biasanya dan yang lainnya itu pasti hanya melampirkan tugas atau merangkum ya, kemudian sesi diskusi misalnya dari pembahasan A, B, C dan D. Yang penting ada guru yang mengawasi. Biasanya kalau nggak ada guru yang mengawasi ya siswa gitu ya, kadang ngerjain kadang enggak gitu. Biasanya kan ada beberapa guru yang kalau tidak mengumpulkan dianggap tidak hadir. Nah itu salah satu supaya anak-anak itu mengerjakan dengan baik dan bisa dikontrol oleh guru piket. Itu biasanya di MA itu pasti ada guru piket setiap hari gitu, ada gantian-gantian. Itu di luar dari guru pelajaran. Jadi guru pelajaran ada, kemudian guru piket ada lagi, beda lagi. Jadi guru piket itu free lah. Dia satu hari di MA itu dia benar-benar dari mulai di sini kan udah elektronik ya, ada scan. Jadi kita itu pagi-pagi itu scan barcode ya, absennya itu. Nah itu guru piket itu udah standby itu dari jam 6.30 sampai jam 7. Kita jam 6.30 scan, anak-anak ke masjid, kemudian pelaksanaan duha, itu semua yang kontrol guru piket di setiap masing-masing lembaga gitu. Nah tugas guru piket nggak sampai situ, nanti mengawasi dan mengatur kebersihan kelas, nanti manggil anak-anak KM-nya misalnya, suruh dirapihin, suruh dibersihin. Kemudian setelah rapi, pembelajaran berlangsung. Kalau misalnya ada kelas yang kosong, yang tidak ada gurunya, biasanya itu sudah melampirkan tugas ke guru piketnya. Jadi walaupun gurunya berhalangan hadir, tapi insya Allah pembelajaran akan tetap berlangsung.
gitu. Berarti guru piket itu tidak mengajar di MA gitu? Tidak mengajar di Fokus ya. untuk mengisi yang ini nih yang Iya, biasa di sini tuh ada 4 orang guru piket. Itu kebanyakan itu alumni dari sini yang udah mengabdi. Ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Mereka juga sambil kuliah. Itu salah satunya, contoh saya ambil contoh lah itu Ajijah. Itu dia lulusan angkatan kedua di sini. Dia lulusan angkatan kedua. Sekarang dia kuliah juga, kemudian jadi guru piket juga karena kuliahnya itu biasanya jamnya siang. Jadi dari pagi sampai siang itu ya beliau standby gitu di sini. Gitu. Jadi ya itu untuk pengganti apabila kalau guru tidak berhalangan hadir lah ya, berhalangan hadir dan bisa ya pembelajaran masih tetap berlanjut. Kalau untuk ini Bu, Pak, semisal kan pastinya ada perubahan gitu Pak di sebuah lembaga. Ketika ada perubahan di MA gitu Pak, perubahan struktural ngajar ataupun perubahan bisa jadi kayak apa namanya kalau dari negara itu Pak, kalau peraturan perundang-undangan. Nah itu kurikulum mungkin ya. Ya kurikulumnya ketika ada perubahan kurikulum itu cara bersosialisasinya itu gimana Pak? Oh, kalau kita kan ya memang harus fleksibel juga ya, karena kan kurikulum walaupun kita yayasan, kurikulum itu boleh kalau yayasan itu membuat sendiri lah ya dengan pertanggungjawabannya masing-masing. Cuman tetap kita harus merujuk ke pemerintah juga. Kemarin misalnya ada pergantian dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka, itu kan agak sedikit hektik ya, maksudnya lumayan lah pergantiannya harus cepat. Itu biasanya kita ada beberapa sosialisasi, mulai dari Kementerian Agama mengadakan kurikulum Merdeka, kemudian dari dinas juga kita tetap diajak, karena walaupun Madrasah Aliyah dan MTS kan naungannya Kementerian Agama ya, tapi tetap masalah sosialisasi kurikulum khususnya itu tetap kita juga harus ikut berkontribusi gitu. Jadi pada saat itu ya selain kita misalnya yang di sini kurikulum setelah ikut sosialisasi di luar, baru kita aplikasikan dan sosialisasikan di sini bersama Dewan Guru. Kita adakan rapat kurikulum di situ kemarin sampai 3-4 kali ya kurikulum ya rapatnya, karena ada beberapa perubahan, kemudian juga ada penambahan. Kita kan ada kalau di Kemenag khususnya pelajaran agama itu ada kurikulum cinta, itu ditambahin lagi, dari Merdeka ditambahin lagi cinta. Pokoknya ada beberapa perubahan, revisi dan lain sebagainya, itu langsung biasanya gitu, karena semua edaran yang diedarkan pemerintah itu jadi bahan acuan dan instruksi juga ya buat kita khususnya jadi pengajar dan pemegang kewenangan di sekolah gitu. Jadi nggak asal misalnya ya udahlah kita mah gini aja, enggak, tapi tetap harus berkontribusi. Berarti berkontribusi bareng gitu ya? Bareng. Biasanya kalaupun kita mengadakan, kemarin terakhir kita mengadakan sosialisasi kurikulum Merdeka, itu langsung tuh 3 lembaga gitu, jadi satu yayasan gitu. Nah kemudian pengaplikasian di lembaganya itu tergantung dari lembaganya masing-masing gitu. Jadi Bapak mau nanya yang tadi yang guru paket itu, kalau guru paket guru itu sama nggak sama kayak guru yang lain, kayak kan kalau mau daftar guru itu kan harus sosialisasi ini segala macam. Kalau guru paket itu ditentuin dari lembaga atau emang ada ujiannya gitu? Kalau guru piket itu biasanya ditentuin dari lembaganya. Bahkan kalau misalnya di SMK dan di MTS itu guru piketnya itu dari gurunya. Beda dengan kita, karena kita kan mungkin karena kurangnya guru ya. Kalau di sana mungkin banyak gurunya, daripada cuma ngajar sehari doang. Biasanya hari Senin misalnya ngajar, Selasa, Rabu, Kamis nggak ngajar. Nah itu biasanya dialokasikan ke guru piket. Jadi kalau untuk unsur MA itu biasanya kita ada pemilihan dari berbagai alumni yang masih tinggal di sini dan mengabdi di sini. Gitu, tapi nggak semua kan lulusan di sini kemarin ada 10-15 gitu ya. Tapi kita selektif, oh ini bisa nih untuk menjaga dan ya bertanggung jawab lah untuk mengemban tugas itu, karena lumayan berat juga kan mengatur dan mengondisikan anak-anak gitu. Tapi kalau untuk di lembaga yang lain itu biasanya mereka guru piketnya dari guru itu sendiri gitu. Jadi contoh di SMK dia ngajar bahasa Indonesia tapi jadi guru piket di hari Senin misalnya gitu, karena di hari Seninnya tidak ada jam pelajaran dan kosong gitu.
Jadi di ini kalau di MA itu hampir tiap hari guru-guru yang ngajar. Ya, jadi kalau guru piket itu kan harus free 1 hari, karena mengawasi dari dari pertama datang anak-anak sampai pulang, mereka scan lagi dan lain sebagainya, itu harus free lah gitu. Jadi seperti itu kalau di MA. Kalau untuk siswa scan juga Bapak? Scan juga. Scan barcode juga? Barcode-nya kurang lebih seperti ini. Berarti mereka punya ini ya? Kayak ID card. Ya, punya ID card masing-masing. Iya. Jadi bahkan ini udah terkoneksi ke orang tua. Jadi kalau telat, orang tuanya tahu, Ustaz kenapa anak saya telat gitu. Itu udah langsung terkoneksi. Jadi kalau anaknya lama-lama di kamar mandi aja ketahuan. Oh berarti kedeteksi itu? Kedeteksi. Bahkan semua tugas itu ada beberapa tugas yang kita lampirkan di aplikasi. Jadi orang tuanya bisa lihat, oh anak saya ngerjain tugas nggak ya? Gitu. Tapi nggak semua ya, tapi ada. Kita pakai aplikasi untuk pembelajaran, karena kemarin juga kita ingin meningkatkan ini ya teknologi ya, khususnya dalam pengaplikasian teknologi, salah satunya barcode, kemudian pembelajaran dengan basis teknologi, itu mulai dari ya infocus, kemudian lab kita pergunakan dengan baik, kemudian ya pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi kita tingkatkan gitu, karena walaupun kita santri tapi kita juga nggak gaptek ya. Tetap harus seimbang lah ya, seimbang, istilahnya dunia dan akhirat harus seimbang, makanya seperti itu gitu. Salah satu buktinya kita walaupun madrasah aliyah itu tidak terfokus pada agama aja, itu banyak alhamdulillah lulusan dari MA ini bukan hanya di bidang agama tapi di bidang yang lain. Bahkan kemarin juga perlombaan alhamdulillah bukan hanya lomba dalam bidang PAI ya, tapi dalam bidang-bidang yang lain, karena memang kaitannya itu semua dengan tujuan kita gitu, bukan hanya mencetak santri yang unggul dalam agama tapi juga dalam yang tadi ya teknologi, intelektual yang lain gitu. Jadi itu yang kita siapkan. Mungkin Bapak, saya ingin bertanya, kalau semisalnya di madrasah ini ada seorang guru yang penilaian kinerjanya itu kurang maksimal, nah itu bagaimana cara? Nah kita ini ada beberapa tahapan yang guru melaksanakan tugas kurang maksimal. Yang pertama itu ada 3 tahap. Yang pertama teguran. Biasanya saya selaku kurikulum itu mengevaluasi setiap pembelajaran, khususnya di akhir ya. Karena nilai anak-anak hasil ujian kecil aja itu kan harus dipertanyakan ya, kenapa anak-anak nilainya kecil dan lain sebagainya. Tahapan pertama kita akan kasih teguran ya, jadi ada teguran untuk bisa meningkatkan performa kembali, kemudian bisa bisa lebih semangat lagi ngajarnya, punya kriteria pengajaran yang baik. Itu biasanya kita nanti akan didorong oleh wakaf kurikulum. Kemudian kalau misalnya teguran dan itu diabaikan, tahapan kedua yaitu surat peringatan. Ya, bukan hanya siswa tapi guru juga di sini ada surat peringatan mengajar. Kemarin ada satu guru itu yang dikeluarkan ya, berkaitan dengan cara mengajar yang kurang efektif, kemudian juga ke anak-anak juga kurang baik lah ya hubungannya, karena itu juga mempengaruhi pembelajaran ya. Ada guru yang kata-katanya kurang baik dan lain sebagainya, itu kan jadi salah satu hal yang silakan gitu ya, itu kan jadi hal yang kurang baik. Makanya kemarin ada pertimbangan gitu, ada surat peringatan sudah, kemudian yang ketiga baru itu kita keluarkan gitu. Jadi ya nggak disekor tapi benar-benar dikeluarin aja, jadi nggak ngajar lagi di sini gitu. Ada ya, itu biasanya kita bukan hanya penilaian dari segi guru ya, tapi dari penilaian anak-anak ya, karena kan yang merasakan langsung anak-anak juga ya. Kita ngambil sampel bukan hanya 1 kelas 2 kelas tapi semua kelas gitu. Jadi saya akan evaluasi gitu. Makanya kalau di sini biasanya setiap semester itu ada, kalau dulu tuh namanya micro teaching atau uji kelas ya. Micro teaching itu kayak latihan ngajar, nah guru ngajar kemudian ada penilai di belakang gitu ya. Nah itu biasanya pihak SDM yayasan dalam 1 semester 1 kali
Gitu. Contoh di semester ini guru A, B, C, dan Z misalnya itu nanti akan dinilai. Itu juga ada seperti itu. Gitu. Jadi bukan hanya penilaian dari kurikulum, tapi penilaian dari pihak yayasan juga itu sangat menentukan. Itu uji kelayakan guru dalam mengajar. Gitu. Makanya ada beberapa tahapannya seperti itu. Kalau dianggap kurang maksimal dalam pembelajaran, akan kita sampaikan juga, Pak, ini kekurangannya, ini kelebihannya, gitu, supaya bisa beradaptasi gurunya. Tapi kalau sudah kita sampaikan baiknya seperti apa, tapi kalau kekeh lah ya istilahnya bahasa Sunda gitu ya. Wah, mau tidak mau kan kita harus sesuai dengan ketentuan ya, ketentuan menjadi guru seperti apa gitu. Harapannya seperti itu. Dalam pembagian tugasnya nih Pak, sekolah ini itu mementingkan latar belakang pendidikan atau kriteria SDM-nya itu seperti apa ya? Untuk penentuan pengajar ya, itu kita sangat fokuskan dalam latar belakang pendidikan karena itu sangat menentukan kelancaran mengajar ya khususnya. Kemudian baru opsi kedua, kalau misalnya tidak ada, baru kita lihat dari segi kemampuan bisa atau enggak skillnya. Biasanya ada guru yang dia pintar bahasa Inggris, matematikanya juga jago nih, ya kan, suka bimbing anak-anak olimpiade selain ini gitu. Itu ada beberapa guru, makanya kita kasih tanggung jawab lebih gitu ya. Jadi opsi pertama tetap kita latar belakang paling utama, karena ya walaupun hanya sekedar ini mah ijazah doang, tapi kan di luar dari itu ada perjuangan untuk itu kan. Misalnya dia sarjana matematika, misalnya kita nggak percaya nih ya, walaupun seperti itu kan proses dia menjadi sarjana kan itu sudah terbukti ya, sudah terbukti bahwasannya memang ada usaha di situ. Makanya kita ya poin pertamanya yang tadi latar belakang, kemudian baru ke skillnya ya, ke opsi keduanya skill ya, kemampuan yang kita lihat itu selama di sekolah ini gitu. Ada lagi teman? Jadi mungkin segitu aja ya. Kita ya Pak. Kami ucapkan terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mana itunya? Kemarin udah pada nggak apa-apa. Nggak apa-apa biasanya. Ya terima kasih ya, ini diterima. Mudah-mudahan nilainya bagus ya. Mohon maaf jawaban Bapak ya seadanya ya, sesuai dengan realitas ini. Kalian boleh